Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan adalah konsep dasar manajemen dalam berorganisasi pada mata kuliah pengantar manajemen di program studi ekonomi syariah Universitas Insaniah Sumatera Utara. Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan bahwa mengoptimalkan dan mengarahkan seluruh sumber daya manusia, finansial, teknologi, dan material agar bekerjasama secara efektif dan efisien demi mencapai visi, misi, dan target. Selanjutnya, konsep dasar manajemen dalam berorganisasi bahwa manajemen dalam organisasi merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Ini merupakan perpaduan ilmu dan seni yang menjadi fondasi agar setiap elemen perusahaan atau kelompok bekerja secara terarah. Definisi manajemen adalah seni dalam proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry, manajemen sebagai proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi organisasi merupakan sekumpulan individu yang sama-sama bekerja sama dalam sebuah sistem atau wadah yang terstruktur untuk mencapai tujuan secara bersama. Menurut Stephen Robbins, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batas yang jelas dan beroperasi secara terus-menerus. Lanjut, James Stoner mendefinisikan organisasi bahwa pola hubungan antar orang di bawah pengarahan untuk mencapai tujuan secara bersama. Selanjutnya, hubungan manajemen dan organisasi merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Manajemen adalah proses atau sistem pengelolaannya, sedangkan organisasi adalah wadah atau tempat bekerja sama sekelompok orang. Keduanya saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Fungsi utama manajemen terdiri dari planning atau perencanaan yang merupakan penetapan tujuan, strategi, langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Berikut organizing atau pengorganisasian merupakan pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya ke dalam struktur agar pekerjaan dapat dikoordinasikan. Selanjutnya, actuating atau pelaksanaan penggerakan merupakan proses memimpin, memotivasi, dan mengarahkan anggota tim agar bekerja sama secara optimal. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian, merupakan evaluasi kinerja, pemantauan pelaksanaan, dan untuk melakukan koreksi agar tetap berada di jalur tujuan organisasi. Berikutnya, tingkatan manajemen dalam organisasi. Tingkatan manajemen terdiri dari top management, middle management, dan first line management. Top management merupakan tanggung jawab keseluruhan arah organisasi, ya, dimana contohnya itu seperti direktur atau CEO. Berikutnya, middle management merupakan seseorang yang menjalankan rencana atau strategi dari manajemen puncak serta memimpin manajemen tingkat bawah. Contohnya seperti kepala divisi, manajer, dan lain-lain. Yang terakhir adalah first line management. Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari dan memimpin pekerjaan operasional seperti supervisor, mandor, atau administrator, dan lain-lain. Elemen pokok organisasi ada 4, terdiri dari individu yang tergabung. Yang kedua, kesepakatan untuk bekerja sama. Ketiga, pengaturan hubungan struktur pembagian tugas. Dan yang keempat adalah tujuan bersama yang ingin dicapai. Selanjutnya, elemen pendukung organisasi yang di materi 4 tadi, bahwa SDM atau sumber daya manusia merupakan elemen dari setiap organisasi yang dimana individu atau kelompok yang menggerakkan roda kegiatan organisasi tersebut. Tujuan bersama, target, sasaran, atau visi yang ingin diwujudkan bersama melalui upaya kolaboratif. Yang ketiga, kerjasama, proses interaksi atau kontributif aktif dari setiap anggota untuk mencapai target organisasi yang akan dijalankan. Keempat, struktur organisasi, tata hubungan formal, wewenang, serta pembagian tugas yang jelas. Untuk elemen ini, tentunya mencakup tentang spesialisasi kerja, rantai komando, dan departementalisasi atau pengelompokan tugas atau divisi. Yang kelima, komponen pendukung meliputi penggunaan teknologi yang membantu proses bekerja. Materi ini saya menyimpulkan bahwa manajemen adalah motor penggerak utama dalam berorganisasi. Tanpa manajemen yang baik, bahwa tujuan yang ditetapkan akan sulit dicapai secara efektif dan efisien. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.